Halo semuanya, selamat datang di analisis kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung ngebahas rentetan peristiwa dan dugaan-dugaan yang lagi rame banget soal pondok pesantren Dolokusumo. Berdasarkan laporan yang ada, kita akan coba bedah gimana sebuah institusi pendidikan agama yang harusnya jadi tempat paling aman, malah terseret ke pusaran kontroversi yang cukup mengejutkan. Ini bukan sekedar baca berita ya, tapi kita mau susun fakta-faktanya supaya kita semua bisa lebih paham sama apa yang sebenarnya lagi terjadi di sana. Nah, kita mulai aja langsung dari titik pecahnya kasus ini, yaitu di hari Sabtu 2 Mei 2026. Lokasinya di Desa Telogosari, Pati, Jawa Tengah. Coba bayangin suasananya waktu itu. Mendadak mencekam banget. Ratusan warga yang udah tersulut emosinya bener-bener turun ke jalan dan langsung ngepung kediaman pengasuh pesantrennya. Ini bukan demo biasa loh, ini bener-bener luapan amarah massa yang luar biasa besar. Terus, yang pasti jadi pertanyaan kita sekarang, apa sih sebenarnya yang bikin warga sampai semarah itu? Kita masuk ke bagian pertama, amarah warga desa Tlogosari. Jadi, pemicu utamanya itu ternyata adalah langkah tegas dari aparat kepolisian. Oknum kiai di pesantren tersebut resmi ditetapkan jadi tersangka utama. Dan kasusnya ini berat banget, yaitu dugaan pencabulan yang menyasar para santriwati. Nah, penetapan status tersangka inilah yang ibaratnya jadi bensin yang nyulut amarah warga tadi. Skandal ini nggak cuma memicu protes keras, tapi juga ninggalin luka yang lumayan dalam buat dunia pendidikan agama di daerah situ. Ya gimana nggak, komunitas yang udah naruh kepercayaan penuh, tiba-tiba dihadapkan sama realitas yang gelap banget. Lanjut ke bagian kedua, skandal di balik pesantren. Kalau kita lihat dari fokus penyelidikannya polisi, kasus-kasus dugaan asusila ini tuh nggak terjadi dalam semalam aja. Dugaan kejahatan ini diyakini udah mulai sejak tahun 2024, terus berlanjut secara diam-diam di tahun 2025, sampai akhirnya benar-benar meledak pas protes di bulan Mei 2026. Berarti, ada jeda sekitar 2 tahun di mana dugaan eksploitasi ini terus jalan tanpa ketahuan. 2 tahun loh, itu waktu yang lumayan lama banget buat sebuah penyimpangan bisa bertahan dan bersembunyi rapi di balik tembok pesantren. Sekarang, kita bahas bagian ketiga, doktrin dan ketaatan buta. Mungkin kalian mikir, kok bisa sih seseorang punya kendali yang sebegitu besarnya? Ternyata, pengaruh si pelaku ini dibangun pakai klaim kalau dia punya semacam kemampuan supranatural. Gara-gara klaim ini, dia sampai diagung-agungkan layaknya seorang wali. Nah, doktrin inilah yang diduga kuat berhasil ngikat para pengikut dan santrinya. Mereka kayak dipaksa buat nurut gitu aja, sebuah ketaatan yang benar-benar buta. Saking absolutnya kepatuhan ini, mereka sampai rela ngorbanin harta benda dan bahkan merelakan harga diri mereka sendiri. Dan di sini, kita bisa lihat ada sebuah kontras tajam yang lagi diselidiki sama pihak berwenang. Di satu sisi, ada yang namanya topeng religius, sebuah sosok pemuka agama yang kelihatannya sangat amat dihormati. Tapi di sisi lain, topeng itu diduga kuat cuma dipakai sebagai tameng aja. Tameng buat nyembunyiin perilaku menyimpang yang ternyata udah sistematis. Kenapa sih ini penting buat kita perhatiin? Karena ini benar-benar nunjukin ke kita betapa rentannya sebuah komunitas kalau kepercayaan spiritual mereka mulai dieksploitasi cuma demi kepentingan pribadi. Kita beralih ke bagian keempat, kesaksian tersirat dari pengikut. Untuk lebih paham seberapa parah situasinya, coba dengerin kesaksian yang cukup mengejutkan dari salah satu pengikutnya yang bernama Pak Shofi ini. Lewat penuturannya, dia cerita gimana dugaan pelecehan itu awalnya dibungkus pakai kedok, salaman. Istrinya sendiri yang jadi korbannya. Dicium pipi kanan dan kirinya, jidat sampai bibirnya. Dan yang bikin makin miris, Pak Shofi bilang kalau banyak banget santriwati yang diperlakukan kayak gitu, bahkan hampir semuanya. Ini benar-benar ngungkapin skala dugaan pelecehan yang masif banget, tapi pinter disamarkan lewat dalih tradisi dan penghormatan. Masuk ke bagian kelima, penyelidikan lanjutan Polresta Pati. Saat ini, kasus tersebut udah sepenuhnya jadi sorotan dan diambil alih sama Polresta Pati. Pihak kepolisian benar-benar turun tangan buat ngendaliin situasi. Mereka nggak cuma berhenti di sekedar netapin satu tersangka, tapi terus bergerak aktif buat ngedalemin keterangan dari para saksi-saksi lainnya. Langkah ini krusial banget ya, buat ngerangkai gambaran utuh dari kejadian sebenarnya dan mastiin semua fakta bisa terang benderang di mata hukum. Dan dari penyelidikan yang lagi jalan ini, muncul satu pertanyaan besar buat para penegak hukum. Apakah masih ada korban lain? Mengingat seberapa kuatnya doktrin ketaatan buta yang udah ditanam bertahun-tahun di sana, wajar kalau polisi terus nyoba buat ngungkap hal ini. Jangan-jangan masih ada korban-korban lain di balik tembok Ponpes Dolokusumo yang sampai detik ini belum berani buka suara soal apa yang mereka alamin. Pada akhirnya tuntutan dari warga desa itu benar-benar jelas. Mereka yang masih menyimpan amarah ini cuma minta satu hal, keadilan. Mereka pengen oknum kiai ini dapat ganjaran hukum yang setimpal atas dugaan eksploitasi dan pelecehan terhadap para santriwati.
Pastinya kita bakal terus pantau gimana perkembangannya di tangan pihak berwajib. Tapi sebelum kita tutup analisis ini, ada satu hal yang pengen saya ajak teman-teman buat renungin. Kalau sebuah institusi yang murni didedikasikan buat spiritualitas aja bisa diduga jadi tempat eksploitasi yang seburuk ini, langkah apa sih yang sebenarnya harus kita ambil biar hal kayak gini nggak terulang lagi? Gimana caranya nutup celah penyalahgunaan kekuasaan di tempat yang justru paling nuntut kepercayaan mutlak dari kita? Coba deh dipikirin. Sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.